Oke, baik, kita mulai ya webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada siang kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Putri Ananta. Saya salah satu internship dari Bisai Academy. Dan pada kesempatan di siang hari ini, saya akan membawakan webinar dengan judul Strategi Melakukan Marketing di Media Sosial. Bagi para pelaku usaha, baik itu startup maupun UMKM, biasanya kan kalian tuh suka bingung ya, cara untuk memasarkannya itu lewat mana sih selain offline atau door to door ke teman-teman, baik itu teman kuliah maupun teman sekolah. Nah, pada saat ini zaman itu sudah semua digitalisasi, maka kalau kita ingin berkembang bisnisnya, nggak mau tertinggal oleh pesaing kita harus menggunakan digital juga gitu. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan sosial media. Apa sih sosial media marketing itu? Sosial media marketing adalah memasarkan produk atau jasa kita melalui sosial media atau platform sosial media. Nah, untuk sosial media sendiri itu sangat banyak ya teman-teman. Ada Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Nah, ini. Kenapa sih teman-teman para pelaku usaha, mau itu UMKM atau startup, harus menggunakan sosial media marketing? Ini saya ada data dari Napoleon Cat, pengguna sosial media di Indonesia pada Agustus tahun 2022. Untuk pengguna Facebook di Indonesia itu sekitar 395 juta orang, dan untuk pengguna Instagram di Indonesia ada 103 juta. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus menggunakan sosial media? Karena sekarang setiap orang itu pasti tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Ketika misalnya kita lagi di kampus, di jalan, bahkan mungkin kalau di kamar mandi ya, kita pasti nggak lepas dari yang namanya akses sosial media. Nah, maka dari itu, itulah pentingnya kita sekarang melakukan pemasaran di sosial media. Nah, bentar. Kemudian ini ada target marketing yang bisa dicapai teman-teman dengan sosial media marketing. Yang pertama itu ada meningkatkan traffic ke website. Jadi kalau teman-teman udah punya website nih, bagaimana caranya kita tuh selain melalui SEO, teman-teman bisa menggunakan atau memaksimalkan sosial media. Jadi kalau teman-teman itu posting feed ataupun story di Instagram maupun status di Facebook teman-teman, coba ketika konsumen kalian mau belanja, itu kalian arahkan ke website agar traffic website kalian itu bisa meningkat. Nah, seperti itulah fungsinya sosial media, bisa memperkenalkan atau meningkatkan website teman-teman kepada konsumen atau target konsumen teman-teman. Kemudian yang kedua, meningkatkan konversi pembelian. Nah, jadi sosial media itu nggak cuma untuk akun pribadi aja, tapi sosial media juga bisa menjadikan sebuah cara untuk memperkenalkan bisnis kalian nih. Misalnya dalam hal menampilkan produk pada toko online teman-teman, kalian bisa menggunakan gambar dan video yang berkualitas tinggi. Nah, itu akan membantu menghidupkan produk kalian di mata pelanggan. Hal ini juga terbukti ya dalam meningkatkan konversi. Kemudian yang ketiga, membangun brand awareness. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa kalau kita menggunakan sosial media langsung untuk jual beli transaksi, seperti kalau kita lagi melihat toko online nih, dia udah punya followers banyak, terus interaksinya juga bagus di sosial media. Kayak kalau kita tuh pasti ngeliat katalognya ya di Instagramnya, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya sebaiknya media sosial yang digunakan sebagai media itu untuk mengenalkan brand kita ke khalayak yang lebih luas. Nah, tujuannya untuk melakukan konversi yang memperbanyak konversi pembelian. Tapi ada juga salah satu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu juga penting. Nah, yang penting itu seberapa orang mengenal brand yang kita punya. Seberapa sih orang akhirnya kalau melihat sebuah logo atau sebuah warna itu bisa langsung menebak dengan brand atau merek produk kita. Jadi misalnya nih, kalau kita melihat sebuah logo minuman soda berwarna merah dengan tulisan putih, maka kita langsung tahu tuh mereknya itu apa. Jadi brand awareness itu
harus dibangun secara detail sampai ketika orang melihat logo itu aja tuh orang udah tahu, oh di depan sana ada minuman ini nih atau ada makanan ini. Nah, memang membangun brand awareness sepenting itu. Kemudian yang keempat ada meningkatkan komunikasi dengan audiens calon pelanggan maupun pelanggan. Jadi perlu kalian ketahui kalau di media sosial kan audiensnya itu nggak cuma pelanggan kita ya, karena kan media sosial itu jangkauannya luas sekali. Apalagi kalau kita memang mau membangun massa yang cukup besar di media sosial, maka jangkauan kita tuh bisa kemana-mana. Jadi komunikasinya itu nggak cuma terjalin dengan pelanggan kita. Nah, tapi ketika brand awareness kita udah bagus, kebanyakan dari followers kita mungkin akan lebih banyak pelanggan, tapi nggak memungkiri akan lebih banyak juga yang bahkan belum punya atau belum pernah membeli barang kita atau bahkan belum tahu barang atau jasa yang kita sediakan. Nah, maka ada baiknya memang kita juga tetap menjaga komunikasi dengan mereka. Kan nggak ada yang tahu ya, mungkin mereka nggak butuh barang atau jasa yang kita sediakan sekarang, tapi mungkin mereka butuhnya tunggu nanti bisa minggu depan atau bulan depan, kan kita nggak tahu ya. Tapi dengan brand awareness yang bagus, komunikasi juga kita jaga dengan baik, maka itu juga bisa menjadi media marketing yang bagus juga lewat media sosial. Kemudian yang terakhir ada memahami pelanggan dengan baik. Sebenarnya kita tuh menggunakan media sosial untuk cari tahu sebenarnya yang dibutuhin orang di luar sana tuh apa sih. Misalnya kalau kita lagi jualan baju, kita pasti memahami pelanggan sekarang lagi butuh apa ya, lagi butuh baju yang seperti apa sih, atau seperti apa sih yang lagi disukai pelanggan di era sekarang. Karena kan nggak semua orang punya taste yang sama, tapi kita tuh bisa punya gambaran tuh. Ketika kita menggunakan sosial media, kita bisa memahami pelanggan lebih baik dari segi siapa mereka sebenarnya. Nah, apakah pelanggan kita itu laki-laki atau perempuan? Karena kan kebutuhannya itu akan berbeda. Terus nanti kebutuhan mereka secara spesifik juga seperti apa. Contohnya mungkin rata-rata pelanggan yang menggunakan hijab, mereka tuh lebih senang dengan baju yang lengan panjang misalnya. Nah, kemudian mengenai pelanggan, sebenarnya tidak jarang juga kita mendengar mereka komplain gitu atau mereka mengeluhkan keluhan-keluhan pelanggan. Dari situ sebenarnya juga bisa menjadi cara untuk kita mengenal mereka. Oh, pelanggan sebenarnya pengennya seperti apa sih? Nah, jadi untuk memahami mereka lebih baik. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya kita dapat komentar buruk dari pelanggan di media sosial, itu sebaiknya kita balas karena itu menunjukkan nilai plus kita dalam melayani pelanggan dengan baik meskipun kita diberikan respon komentar buruk. Selanjutnya, media sosial apa yang efektif digunakan? Nah, kira-kira channel apa sih yang efektif digunakan untuk memasarkan barang atau jasa yang kita punya? Nah, buat teman-teman yang sedang berbisnis itu, nggak semua channel media sosial itu efektif ya. Kadang ada yang juga yang ramenya di Instagram, ada yang ramenya di Facebook, bahkan juga ada yang ramenya cuma di TikTok gitu. Nah, cara menentukannya itu gimana sih? Yang pertama, gimana produk yang kalian jual atau jasa yang kalian jual itu seperti apa. Lalu kalian kenali target konsumen kalian itu seperti apa. Apakah mereka itu seringnya di Instagram atau seringnya di Facebook atau mereka kaum milenial yang pengguna TikTok. Nah, jadi kalian bisa riset dulu apakah bisa di Facebook, di Instagram, di TikTok atau bahkan di ketiganya. Nah, tapi yang paling penting dari semuanya adalah kalian harus punya dulu Google Bisnisku. Kalau kalian punya usaha, itu bisa kalian daftarkan di Google Bisnisku ya. Misalnya contoh alamatnya. Nah, itu di peta kalian tambahkan yang di Google Maps. Kemudian, kalian bisa mendeskripsikan produk kalian itu apa. Lalu biasanya kan suka ada ya menambah website. Kalau ditanya, kenapa sih harus Google Bisnisku? Nah, kenapa? Karena orang itu perharinya bisa mencapai 1 juta user mencari kata kunci lewat Google gitu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah ketika kalian ingin membangun marketing lewat media sosial, yang pertama itu adalah Facebook ya setelah Google. Kalian harus buat Facebooknya dulu sebelum ke Instagram bisnis. Kemudian
lewat sosial media itu pun kalian tidak boleh atau jangan ya terlalu hard selling. Karena kalau terusan kita hard selling, yang kalian posting, orang tuh yang ngeliat tuh bakal lebih bosan gitu. Nah, makanya jangan sampai kita itu jenuh atau bosan dengan postingan feed atau story dari Instagram maupun Facebook kalian. Kemudian ada strategi sosial media marketing. Yang pertama itu merencanakan konten. Nah, ini ada konten organik untuk mengurangi intensitas konten yang berbau hard selling. Nah, konten apa sih yang akan diposting di sosial media kalian, baik itu Facebook atau Instagram? Nih, misalnya nih, kalian menjual produk hijab. Nah, kalian itu bisa merencanakan konsep penting seperti apa yang akan diposting itu misalnya tutorial. Kalau di Instagram kan bisa ya, di story, di reels, itu kan ada maksimal videonya juga. Itu bisa kalian manfaatkan untuk membuat tutorial menggunakan hijab gitu. Nah, produknya itu kita pakai produk kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, para calon audiens kita bisa melihat cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ini ada konten promosi, bisa di feed, bisa di stories. Nah, yang ini jadi kalian kalau misalnya kita nih belum punya skill di bidang desain sama sekali nih, atau kita bingung mau desain seperti apa. Nah, teman-teman bisa manfaatin Canva karena di sana tuh banyak pilihan template desain, ada bahkan ratusan desain menarik yang gratis yang bisa kalian gunakan untuk di-post di postingan atau di story kalian. Yang kedua ada menciptakan brand image. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian memposting di feed ataupun di story, kita harus perhatikan warnanya juga. Jangan sampai Instagram kalian itu acak-acakan gak jelas. Contohnya misalnya nih Instagram bisa.ai, di mana postingannya mereka itu selalu menggunakan warna yang sama. Nah, begitu teman-teman, jadi tampilan Instagramnya tuh harus enak dipandang. Jangan sampai kalau kalian posting sesuatu itu warnanya berubah-berubah gitu. Misalnya di postingan pertama warnanya kuning, yang kedua warnanya merah, yang ketiga warnanya biru, dan selanjutnya warna lain lagi, kan itu nggak enak ya buat dilihat ya teman-teman. Terus warnanya juga nggak nyambung, nabrak. Nah, tapi kalau kalian mau berubah warna itu kalian harus punya gradasi warnanya yang pas, dan kalau mau posting usahakan dengan satu warna. Nah, kalau untuk di story tadi gimana? Kalau untuk di story tadi sama, kalian juga bisa pakai di Canva, download template Instastory, banyak sekali, ada ratusan. Kemudian untuk hashtag khusus. Nah, untuk hashtag kita di tiap postingan kita usahakan itu harus berbeda-beda ya jenisnya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan hashtag yang sama setiap postingan itu diibaratkan itu ke spam gitu. Nah, karena algoritma Instagram kan selalu berubah-berubah sekarang, makanya kita harus pakai hashtag yang beda setiap postingannya. Kemudian yang ketiga ada ukur metrik yang tepat. Yang pertama misalnya untuk brand awareness, perhatikan angka followers, reach, dan views. Nah, jadi kalian perhatikan followers dari kalian itu ya. Biasanya ada di Instagram, di Instastory, yang melihatnya ada berapa banyak gitu. Kalau misalnya di Instagram bisnis kan kita juga bisa lihat ya, bisa melihat seberapa banyak sih orang dalam satu minggu itu datang ke Instagram kita, melihat Instagram kita, kemudian ada reaksinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk efektivitas campaign, perhatikan angka shares, like, dan komen. Nah, biasanya ini ada di Facebook ya, berapa banyak orang yang nge-share lihat kita, berapa banyak orang yang like dan komen kita, bisa diukur itu dari yang ada. Tapi untuk di Instagram bisnis juga melihat berapa banyak yang share postingan kita atau yang save postingan kita. Kemudian untuk yang terakhir ada untuk efektivitas promosi, perhatikan angka klik to website dan channel sosial di Google Analytics. Nah, ini kalau kalian punya website, jangan lupa juga kalian daftarkan di Google Analytics. Nah, melalui Google Analytics ini, teman-teman bisa melihat nih berapa banyak orang yang bertahan di halaman kalian. Kemudian yang keempat ada memantau aktivitas kompetitor.
memantau apa sih campaign yang lagi mereka lakukan. Nah, ini kalian bisa mantau lewat Facebook atau Instagram atau sosial media mereka, kan kadang mereka suka ngeposting di situ, jadi kalian bisa sekalian mantau. Kemudian yang B, bagaimana metriknya, jumlah followers, likes, dan komen. Nah, jika ada yang komentar negatif, itu usahakan kita balas ya, jangan dihapus seperti yang saya katakan tadi. Itu kita jadikan motivasi kita. Kalau misalnya kita ingin selalu bagus kan nggak mungkin ya teman-teman, namanya juga usaha, pasti ada plus dan minusnya. Nah, maka dari itu komentar negatifnya itu kita jadikan maaf ya teman-teman, tadi ada kendala. Bentar. Udahlah. Maaf ya teman-teman, ada kendala nih di slide-nya nggak bisa ditampilin, jadi saya bacain aja ya. Tadi bagaimana cara kompetitor membangun interaksi di media sosial. Nah, biasanya itu ramainya di Instastory ya, gimana caranya kalian meningkatkan followers kalian, meningkatkan brand awareness kalian ke banyak orang yang kalian belum tahu gitu. Jadi intinya interaksi itu sangat penting di sosial media, karena kalau kalian kurang, contohnya di Instagram itu kan ada fitur explore, melihat akun orang lain tanpa kita minta. Nah, gimana caranya akun kita tuh bisa muncul di explore? Nah, caranya itu adalah dengan memperbanyak. Kemudian strategi selanjutnya ada dengan ads berbayar, dengan cara membayar kepada salah satu platform media sosial yang kita gunakan, contohnya di Facebook atau di Instagram. Nah, fitur-fitur di media sosial ini udah banyak nih yang membuat kita untuk lebih nge-push postingan-postingan kita. Jadi hanya berbayar, karena memang kan istilahnya kita dibantu ya oleh platform media sosial untuk memasarkan produk atau jasa kita ke khalayak luar. Nah, nggak cuma dari followers kita aja, terus nanti tuh bisa ke lebih luas, sampai orang lain yang mungkin sebelumnya nggak tahu sama sekali tuh produk kita atau jasa kita gitu ya. Nah, contohnya bisa kalian gunakan itu lewat Facebook sama Instagram, itu yang paling sering. Karena pengaturannya lebih mudah, kemudian dari segi targeting dan segi budgeting juga masih sangat terjangkau itu lewat Facebook dan Instagram. Jadi biasanya akan sering banget tuh digunakan oleh para pemilik bisnis online untuk lewat menggunakan ads di Facebook dan Instagram. Kemudian strategi yang terakhir, evaluasi strategi yang berjalan. Nah, setelah kalian melakukan promosi secara berbayar yang tadi di akhir menggunakan ads, yang perlu kalian lakukan adalah evaluasi strategi yang berjalan. Nah, yang perlu kalian ingat selalu, media sosial itu bukan kanal untuk berjualan ya teman-teman. Yang namanya marketing nggak selalu mulus untuk berjualan. Nah, intinya jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa kita berjualan di sosial media akan berjalan mulus, produk kita akan terjual habis. Tidak gitu ya teman-teman.
karena semuanya tidak ada yang instan dan dampaknya itu bisa jadi di jangka yang panjang. Sebagai contohnya gini ya, misalnya di iklan TV ada Cadbury. Contohnya ketika mereka mengiklankan produk mereka yang Cadbury baru, misalnya Cadbury rasa cabai gitu. Kalian beli semuanya ketika itu saat itu juga. Jawabannya belum tentu, karena bisa jadi ketika kita memasarkan produk kita lewat sosial media itu hanya meningkatkan brand awareness kita, hanya memperkenalkan brand image kita kepada banyak orang. Karena kan kalau misalnya produk kita hanya di kota Bandung, nah bagaimana sih caranya bisa dikenal di kota lain gitu, atau misalnya dikenal oleh provinsi lain. Kemudian makanya mau nggak mau kita harus menggunakan sosial media. Nah, jadi targetnya itu untuk jangka panjang dan memperkenalkan, meningkatkan, menguatkan brand produk kalian. Nah, oke. Untuk sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Vinka. Mana cara agar strategi sosial media menghasilkan hasil yang baik? Nah, seperti yang udah saya katakan tadi, itu semuanya penting, tapi yang paling penting adalah konsistensi kalian dalam mengunggah konten. Nah, karena mengunggah konten itu selain dapat meningkatkan kredibilitas, konsumen akan selalu diingatkan nih dengan bisnis teman-teman. Selain itu, teman-teman juga dan atau bahas topik yang lagi rame dibicarain, terutama apabila hal tersebut tuh menyangkut tentang bisnis kalian. Kemudian selain mengunggah konten, interaksi dengan audiens itu juga sangat penting ya. Jangan cuma untuk balas pertanyaan mereka, tapi kalian juga harus membangun interaksi dengan mereka. Itu tadi seperti bisa melalui Instastory. Uh, Kemudian apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari Kabela Novira. Antara SEO dan sosial media, mana sih yang lebih baik untuk marketing? Nah, sebenarnya untuk membantu marketing bisnis, kalian tuh membutuhkan dua-duanya, baik SEO maupun sosial media. Nah, kenapa? Karena keduanya itu dapat membantu website kita mendapatkan lebih banyak jalan dalam kondisi tertentu. Terus bisa membuat lebih banyak penjualan. Nah, untuk SEO sendiri, SEO akan memastikan bahwa konten kita tuh dapat dibaca oleh mesin pencari dan sosial media akan membantu mendapatkan konten di depan banyak orang dengan lebih cepat. Nah, semakin banyak orang yang melihat halaman, maka semakin besar kemungkinan untuk terhubung ke bisnis kita, berbagi ke sosial media dan menarik minat pengunjung dengan konten.
Mungkin nggak ada lagi yang mau bertanya, maka saya akan memberikan kesimpulannya. Beberapa poin penting dari strategi sosial media marketing. Yang pertama itu, kalian harus mastiin bahwa kalian menggunakan sosial yang sesuai dengan target market kalian. Kemudian, kalian harus kenali dulu nih apa yang dibutuhkan target market kalian. Misalnya target market kalian adalah perempuan yang menggunakan hijab. Nah, kalian harus cari tahu kira-kira mereka itu membutuhkan apa ya, membutuhkan pakaian yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan data yang tepat karena media sosial itu bisa efektif kalau kita memperhatikan data yang tepat. Selanjutnya kita harus menyajikan konten yang menarik yang bisa menarik calon pelanggan tetapi bukan yang hard selling ya, karena kalau kita menampilkan yang hard selling pasti itu akan membuat calon pelanggan kita jenuh. Dan yang terakhir, kita harus terus evaluasi strategi yang dijalankan karena bisnis itu kan adalah hal yang dinamis ya teman-teman. Begitu juga tren di sosial media pasti bakal selalu berubah-ubah. Makanya kita harus evaluasi dan selalu peka terhadap perubahan dan tren baru. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja webinar pada siang hari ini. Mohon maaf banget ada kesalahan, jadi slide-nya nggak bisa ditampilin. Makasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat join di webinar pada kali ini. Semoga webinarnya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.